Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita pada subuh ini antara lain surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10 sampai 12, halaman 570. Surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 10 sampai 12, halaman 570. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sampai di situ. Mari kita terjemah dulu sesuai dengan Quran terjemah, karena telah diterjemahkan oleh para ahlinya. Maka berkata aku, kata Nabi Nuh, istaghfiru, mohon ampunlah kamu kepada Rabb kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Yursil, niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat, minasam. Yursil sama alaikum midra, dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwal, dan dia memperbanyak harta, wabanin, dan anak-anakmu, wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula sungai-sungai untukmu. Demikian terjemahan Quran terjemah. Bapak dan Ibu, ada 3 nama Allah yang berkaitan dengan istighfar. Yang pertama, Ghafir, Ghain, panjang, alif, fa dan ra, Ghafir. Bahkan salah satu nama surat namanya surat Ghafir. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzit taul. Orang terjemahkan bahasa awak Ghafir itu yang mengampuni, isim fa'il. Yang kedua Ghafur, ghain, fa, waw dan ra, Ghafur. Terkadang dalam Quran disebutkan Ghafura, tergantung kedudukannya. Kadang Ghafurun, acok digandeng dengan Rahim, Ghafurur Rahim atau Ghafuran Rahim. Mubalaghah, itu menunjukkan sangat, setimbangan fa'ul namanya. Maka diterjemahkan oleh para ahli kepada kita yang maha
pengampun. Kata orang pandai-pandai menunjukkan itu Ghafur banyak kali memberikan ampunan meskipun hamba itu tidak minta ampun. Dan sebesar apapun salah dan dosa, walaupun mencapai anan, mencapai awan atau melebihi awan di langit, atau sekurap sepenuh bumi dosa itu, lalu datang si hamba itu untuk memohon ampunannya, diampuni, karena dia Ghafur, yang maha memberikan ampunan banyak berulang kali, tiada henti, tiada terkira. Ayat ketiga, Ghaffar, yang sedang kita baca. Kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebagian ulama memahami, ulama bahasa, itu bahasa Al-Quran, dan juga ulama-ulama yang mencoba mensyarahkan nama Allah ini dalam kitab-kitab syarahnya, beliau menyatakan Ghaffar itu lebih luas maknanya, karena menunjukkan kepada menutupi segala aib, cacat, salah, dan dosa yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, termasuk dosa. Setimbang fa'al, maka maknanya jauh lebih luas. Berarti maknanya dialah yang mengampuni segala kesalahan, dosa-dosamu, kejelekan, keburukan, aib, cacat, celamu, dan hal yang tidak wajar dan tidak patut nampak, bernama Ghaffar. Di ketiga-tiganya Ghafir, Ghafur, dan Ghaffar. Kalimat Ghaffar inilah yang dipakai oleh Nabi Nuh, karena umatnya sudah sampai kepada klimaksnya kesyirikan, kekufuran, kesombongan, pengingkaran dan penolakan terhadap dakwah Nabi Nuh. Tercatat sampai beliau 950 tahun lamanya berdakwah. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Surat Al-Ankabut. Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka Nuh tinggal bersama kaumnya untuk berdakwah. Bahkan dikatakan tiada henti, ya, tiada henti beliau berdakwah, menyeru kaumnya dalam kaduan beliau kepada Allah, ya laila wa nahara, siang malam, tiada putus-putus. Beliau termasuk Nabi yang paling tabah, yang paling sabar, yang paling tahan. Karena tidak ada usia Nabi yang melebihi usia beliau. Sebagian ulama menyatakan usia beliau 1300 tahun, wallahu alam. Yang lain menyatakan lebih. Karena masa dakwah beliau saja 950 tahun. Beliau diangkat jadi Rasul, jadi Nabi setelah lewat umur 100 atau 200, wallahu alam. Yang tahu pasti adalah Allah. Cuman memang umur beliau panjang. Jadi bukan Nabi Adam yang umur panjang. Nabi Adam justru umur beliau 950 tahun. Yang 50 sudah disedekahkan kepada cucunya. Kita kan tidak kaji itu. Kaji kita bukan umur. Kaji kita istighfar. Jadi kata beliau laila wa nahara. Kemudian beliau juga mendakwahi kaum beliau dengan jihara, terang-terangan, juga israr, sembunyi-sembunyi, ya, berbagai macam metode dan cara beliau tempuh. Karena kesalahan umat beliau itu sudah kompleks, maka beliau katakan kepada umat beliau, minta ampunlah kepada Rabb kamu yang Ghaffar,
Di situ dipahami kata-kata ghafara itu lebih menjangkau, mencakup, karena Tuhanmu akan menghapuskan, menutupi, mengampuni segala keburukan kesalahan kamu semuanya, digantinya dengan rahmat di balik itu. Itulah dia Ghaffara, sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama kita. Nah, kita coba memahami ayat ini, karena memang tema kita kan temanya maghfirah, bulan Ramadan, bulan maghfirah. Kata beliau, wahai kaumku, istaghfiru, kan perintah. Memohon ampunlah kamu semua kepada Rabb kamu. Dipakai di sini kata-kata Rabb, bukan kepada Allah, bukan kepada ilah, tapi Rabb. Karena Rabb itu menekankan kepada dialah yang di samping menciptamu juga mengurusmu, memeliharamu, mendidik, mengasuhmu, memperhatikan hal ihwal keadaanmu, dan memperbaiki urusanmu. Kepada dialah kamu minta ampun. Lebih ditekankan kepada itu, karena Arab terbiah kan. Allah memang dialah mentarbiah alam, mendidik, mengasuh alam semesta. Bahkan apapun yang terjadi pada diri kita, kata beliau-beliau ulama-ulama kita baca-baca dan kita dengar, itu dalam rangka terbiah Allah. Sampai-sampai terantuk pun kaki di batu, juga Allah menterbiah kita, mendidik, mengasuh kita, dan juga menyapa, menegur kita agar kita selalu menjadi orang baik. Itulah terbiah. Jadi Allah menterbiah alam. Dia Rabbul Alamin. Meminta ampunlah kamu atas kesalahan, kedurhakaan, kebangkangan, penentangan kamu selama ini kepada Rabb kamu itu. Karena dia adalah Rabb kamu. Innahu, karena sesungguhnya dia Ghaffar. Nah, dipakai bukan Ghafur kan? Innahu kana ghafiran, enggak begitu kan? Innahu kana ghafuran, enggak begitu. Tapi Ghaffar. Karena mana asal Ghaffar itu kan menutup ya. Ghafara menutup. Dalam kitab Syarah Al-Asma' Husna kita baca, Ghaffar itu bukan hanya dosa yang ditutupnya, tapi juga hal yang tidak baik, yang tidak bagus dari kita. Dan dosa termasuk yang tidak bagus, yang tidak baik, yang buruk, ditutupinya sehingga tidak tahu orang. Wallahualam ya, dalam kitab itu dijelaskan bahwa bersyukur kita kepada Allah, apa yang terbetik, apa yang terlintas, yang terkhatar di hati kita tidak langsung keluar, tapi Allah tutup saja di hati kita. Untuk itu jangan keluarkan. Selama kamu simpan di hati kamu, Allah la ubali, aku tidak peduli. Kalaulah seandainya apa saja nan takana, nan terlintih, nan tagak, nan tangilan-ngilan langsung keluar, hendak ada kita punya rahasia leh. Ramah rahasia tu. Mengkuruk tu mencelik Pak Imam kah? Keluar sekali. Nampak sih. Mengkuruk leh tu, mengkuruk. Kan dah keluar. Berkata hati, taguri, terlintih, takana, tagak, kan dah keluar, tertutupnya. Nanti kalau mulut yang membicarakan bertungkap, tidak semua kata hati kita dikatakan lidah.
Karena Ghaffar memberi kita suatu alat untuk menutupnya. Untuk itu jangan singkap dengan bukakan. Termasuk dosa-dosa yang kita lakukan, jangan ceritakan. Berarti kamu membuka tutupan Allah. Mujaharah namanya kan? Saya semalam bagaimana begini begitu katanya. Orang tak tahu, dibukanya pagi hari. Allah sudah nutup, dibukanya lagi. Untuk itu jangan buka, sama dengan orang terang-terang berdosa namanya. Jadi ketika kita melakukan satu kejahatan, keburukan, kejelekan, dosa, kesalahan, tidak ada orang yang tahu, tutup saja. Tutup saja. Kalau kita ceritakan berarti kita membuka tutupan Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Allah sitir. Allah sitir, Allah menutup. Itulah dia Ghaffar. Ghaffar. Bahkan dosa besar sekalipun, dalam sebuah penjelasan kita baca, saya lupa kitabnya, tapi berkali-kali saya pernah membaca. Lupanya entah di mana, masih ingat ya, alamannya tidak ingat. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan Bani Israel untuk meminta hujan, karena terjadi kering yang luar biasa di zaman beliau. Lalu mereka berkumpul di suatu tempat terbuka. Setelah beliau meminta, memohon, hujan tidak turun-turun. Intinya Nabi Musa mengadu kepada Allah, kenapa hujan tidak turun ya Allah? Jawabannya, di tengah-tengah umatmu banyak orang, di tengah-tengah umat ada orang berdosa besar. Hujan tertahan karena dosa. Jadi kalian-kalian ini kalau tidak mengaku, tidak tobat, segala macam, tidak turun hujan. Selagi ada orang itu di sini, hujan tidak turun. Maka Nabi Musa umumkan kepada khalayak ramai, siapa yang melakukan dosa ini, angkat tangan. Silakan keluar. Karena gara-gara engkau atau gara-gara kalian hujan tidak turun. Lalu ada seseorang yang merasa dia rasanya yang kena. Kemudian dia membatin namanya. Berpikir dalam hatinya, kalau saya mengaku saya melakukan dosa begini-begini, tentu tahu orang banyak. Tapi kalau saya tidak mengaku, hujan tidak turun gara-gara saya. Maka lalu dia mengadu kepada Allah, ya Allah, selama 40 tahun saya berbuat berbagai macam dosa-dosa dan kedurhakaan, dan tidak ada yang tahu. Saya mohon ya Allah, hari ini saya juga tidak ingin orang tahu, tapi jangan sampai tidak turun hujan. Saya berjanji untuk minta ampun dan tobat. Saya tidak ingin mengaku, kalau saya mengaku terbuka, tersiar, terbongkarlah kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang saya lakukan selama 40 tahun belakangan. Tapi ya Allah, jangan gara-gara saya hujan tidak turun. Untuk itu turunkanlah hujan ya Allah. Saya tobat, saya minta ampun. Berarti selama 40 tahun dia melakukan beraneka macam kejahatan, dosa-dosa, tertutup, tidak ada yang tahu. Karena dia berusaha untuk menutup. Jadi kapan kita menutup, Allah menutup. Kapan kita membongkar, termasuk membongkar kejahatan lain, rahasia lain, ya, suatu saat kita akan dibongkar. Maka turunlah hujan. Itu tercatat dalam sejarah, turun hujan. Itu karena Allah Ghaffar,
sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, kejelekan, keburukan kita, tutup sajalah kalau tidak tahu orang. Jangan ceritakan, langsung saja kita minta ampun kepada Ghafar, ya Ghafar. Atau baca nama Allah ketiga-tiganya, ya Ghafir, ya Ghafur, ya Ghafar. Saya bersalah, saya melakukan ini. Karena Allah tu innahu kana Ghafara. Ini yang dipakai Nabi Nuh karena umatnya sudah kompleks. Kan kaum penyembah berhala pertama adalah kaum Nabi Nuh itu. Menyembah 5 orang patung, 5 orang saleh. Sampai Nabi Nuh itu berdoa, mengatakan dalam doanya, la tadar, jangan ya Allah, jangan sisakan dan jangan tinggalkan alal ardi minal kafirina dayyara, untuk tempat tinggal di atas bumi ini bagi orang kafir. Itu doanya. Setelah sampai kepada puncaknya 950 tahun, akhirnya Nabi Nuh berdoa. Qala Nuh Rabbi la tadar al ardi minal kafirina dayyara. Intinya, ya Allah, jangan sisakan di muka bumi ini lagi tempat untuk ditinggali orang kafir. Kenapa? Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirin kafara. Kenapa? Karena mereka akan menyesatkan dan akan mewariskan kesesatan itu. Sehingga disebutkan tidaklah lahir seorang anak melainkan telah diwariskan oleh bapaknya kesesatan, kekafiran, kebangkangan. Jadi lam yalidu illa fajiran kafara. Maka mereka tidak akan melahirkan anak-anak, mereka anak yang jahat, kufur, tidak bersyukur dan bangkang. Sudah puncaknya itu. Kenapa? Pengalaman Nabi Nuh 950 tahun. Berapa generasi itu? Generasi demi generasi mewariskan kepada keturunannya untuk tidak beriman, tidak percaya kepada Nabi Nuh dan melanjutkan tradisi. Kalau di Urawa barangkali nani koko anu terjadi, jangan diasak, jangan digeser, jangan ditukar. Kau adalah tradisi nenek moyang awak, kira-kira begitulah. Nah, maka menjadilah namanya warisan. Kejahatan yang diwariskan, penyimpangan. Begitulah Nabi Nuh. Puncaknya beliau berdoa. Kenapa? Karena kekufuran, kebangkangan kaum Nabi Nuh itu luar biasa. Kata Nabi Nuh, jangan putus asa. Arab kamu itu Ghaffar. Bukan Ghafir yang dibaca, bukan Ghafur, tapi Ghaffar. Juga tercatat dalam berbagai macam kitab. Malahan Ibnu Hajar juga menukil itu kata Imam Hasan Al-Basri yang terkenal itu. Ulama tabi'in yang luar biasa. Sampai-sampai nasihat-nasihat beliau itu bertebaran di berbagai macam kitab-kitab nukil ulama. Bahkan ada yang kadang-kadang menyalahpahami bahasa nasihat beliau hadis. Itu hebat Imam Hasan Al-Basri. Disebutkan bahwa anna rajulan syaka ilaihil jadb. Ada orang datang kepada beliau mengadukan tentang paceklik, jadab namanya. Paceklik itu musim lapar ya. Tanaman tidak menjadi. Tapi di Indonesia apalah tiba musim barih mahal tidak? Barih mahal. Kali tabalinya. Dia Pak Wak kali tabali. Pak Wak nama BPT ratusan triliun kan lita tabali itu. Ya anna rajulan syaka ilaihi al-jadab. Lalu kata nasihat
Imam Hasan Basri, ya istaghfirillah, minta ampunlah engkau kepada Allah supaya turun hujan atau musim kering, musim lapar tu hilang. Wasyaka ilai akhar. Kemudian ada juga yang datang lain mengadukan tentang kefakiran, al-faqar, tentang kefakirannya, miskin, susah hidup. Kata beliau, istaghfirillah, minta ampunlah engkau kepada Allah. Dua. Di kali lain syaka ilaihi, mengadu pula kepada beliau akhar yang lain tentang jafaf. Jafaf bustanihi, mengadukan setentangan kebunnya, lahan kebunnya tidak ada air sehingga tanaman itu mengereseng dan mati. Mengereseng kok Arab enggak? Mengereseng dan mati. Ini kata beliau sama, istighfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Terakhir ada yang mengadu syaka ilaihi akhar, ada mal walad, ngadu dah tak dapat keturunan, sudah lama kawin tak dapat keturunan. Kata beliau itu istighfirillah. Lalu ada orang bertanya kepada beliau, kenapa jawabannya sama? Datang mengadu tentang kemarau macam paceklik, ya minta ampunlah. Datang mengadu yang lain miskin, ya minta ampunlah. Datang mengadu satu lagi kebun-kebunnya tanam-tanaman tidak ada hasil karena kekurangan air dan segala macam, ya minta ampunlah. Tidak beranak juga, minta ampunlah. Kenapa begitu? Jawaban beliau, ini bukan kataku, katanya. Itu bahasa awal. Yang aku katakan bukan kataku, tapi Allah yang berfirman. Yang dibaca ayat ini, itu ayat yang ke-11. Kalau kalian sudah minta ampun, ini arahnya kan ayat ini kepada umat Nabi Nuh. Dalam sejarah tercatat pernah umat Nabi Nuh itu mengalami musim kemarau yang luar biasa. Jikalau kalian minta ampun kepada Allah, kepada Rabb kalian, akan turun hujan. Yursilis sama alaikum. Hujan taroroh lah masalah. Itu taroroh. Hujan lebat, menguncur. Kalau bukit tinggi lah sampai banjir negeri. Balik. Salah Pak Anies, tidak salah tu. Tapi Pak Anies tidak ada sebagai tinggi, enggak. Ini darat lebat. Itu beliau sampaikan Nabi Nuh karena kaum beliau, negeri beliau mengalami kekeringan luar biasa. Sehingga air tidak ada yang mengalir. Banyak yang mati. Kalau bagi kebun-kebun banyak yang melarat. Padahal siapa itu? Satu saja kuncinya. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Nanti dia, ini namanya, kata beliau jawab talab namanya. Fi'il talab itu salah satunya perintah. Ini perintahnya begini namanya talab. Apa talab? Tuntutan. Dituntut kita begini. Kalau tuntutan itu dilaksanakan, dikerjakan, ini jawabannya. Namanya jawab talab. Apa tuntutan di sini? Minta ampun lah. Kalau minta ampun kepada Rabb kalian itu, kalian lakukan dengan sebenar-benar dan sesungguhnya, sesuai dengan apa yang dituntunkan, dijawab. Apa jawabannya? Yursil. Nama jawab itu maka barisnya mati ini. Cuma untuk melepaskan dua yang sakin, dikasih baris bawah ada. Yursilis sama alaikum. Jika kalian sudah minta ampun kepada Rabb kalian, hai kaumku, dia akan mengirim hujan. Mengirim hujan dari langit. Atas kamu. Hujan itu tak tanggung-tanggung, hujan lebat. Midrar.
Kalau bahasa Sindanya manggeloso namanya. Jangan manggeloso. Ini pula jawaban Hasan Basri kepada orang yang mengeluh tentang musim kemarau. Tampulah. Al-Hafiz Ibnu Katsir juga menukil satu riwayat di zaman Umar bin Khattab juga terjadi paceklik musim kering. Kemudian beliau naik mimbar. Setelah beliau naik mimbar, yang beliau lakukan tidak lain tidak bukan hanya istighfar. Membaca istighfar banyak-banyak. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada dalam kalimat itu minta hujan. Orang musim kemarau, istisqa, apabila tidak ada baca, ya Allah turunkan hujan, agisna, tidak ada bila baca. Kemudian orang-orang bertanya, kok kita mau minta hujan, istisqa, masa engkau belum juga minta hujan? Nah, kami dengar wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin untuk itu. Kenapa? Beliau jawab, sebenarnya aku sudah meminta diturunkan hujan melalui bintang-bintang yang alamat untuk turun hujan, menjadi atau makharij. Sudah, dengan cara apa? Aku istighfar. Apa boleh baca ayat ini? Ya qaumi istaghfiru lakum. Itu surat Hud. Kedua-duanya boleh baca. Yang pertama surat Ibrahim, surat ini yang boleh baca, surat yang sedang kita baca ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Lalu beliau sambung dengan surat Hud, surat ke-11 ayat 52. Bunyinya, ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yursilis sama alaikum midrara. Agak senada. Wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kamu dan tobatlah kepadanya, dia nanti akan mengirim hujan lebat dari langit. Itu yang dibaca Umar. Saya sudah minta hujan tapi tidak langsung. Aku hanya memancing turun hujan dengan minta ampun. Jadi pengakuan kita berdosa bersalah itulah yang menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya hujan. Dalam kitab-kitab mazhab disebutkan begini, dalam kitab fikih. Kan ada nanti namanya salat istisqa. Dan ini yang kurang dilakukan oleh masyarakat kita sebagiannya. Ulama-ulama fikih menganjurkan begitu. Dan salah satu dalam mazhab Syafi'i. Sebelum salat istisqa dikerjakan di tempat yang telah ditentukan, tempat lapangan terbuka, bila perlu cari tempat yang paling kering, keluar, bukan di masjid, di lapangan. Kita banyak di masjid ya. Bawa semua orang masyarakat ke situ, kumpulkan. Yang tua-tua, yang muda-muda, bahkan hewan-hewan pun dibawa supaya menampakkan kita memang semuanya butuh berhajat kepada. Karena kadang-kadang hujan itu turun hanyalah lantaran hewan yang kehausan, bukan lantaran kita. Kenapa masih turun juga hujan? Padahal kelakuan manusia sudah biasa. Turun hujan karena ini ada hewan-hewan yang kehausan, turun hujan. Turun ke lapangan terbuka, sebelumnya dianjurkan malam puasa. Kenapa puasa? Doa orang puasa makbul. Kemudian perbanyak istighfar, minta ampun. Karena istighfar itu adalah mengundang turunnya hujan. Ini ayatnya. Jadi apa landasan ulama atau dalil? Kalau sekarang kan sedikit mintanya dalil. Saya juga kemarin minta orang dalil. Apa hadisnya? Tuh. Ibu bertanya kan, sudah saya jawab. Kalau ibu mencari dalil kepada saya, berarti ibu tuh orang ahli. Pandai ibu mencari dalil. Kemarin tuh.
Kalau bertanya sudah saya jawab. Tapi kalau mencari dalil berarti ibu sudah ingin mencari perbandingan ya. Saya tunjukkan saja. Tuh, bacalah itu. Ini cari tafsiran, cari caranya. Ini aja. Nah sekarang dalilnya apa? Itu dalil. Gunanya usul fikih kan itu. Sebagian orang kan dia ingin belajar fikih tapi usulnya dibuangnya. Dia ingin mendalami hadis tapi mustalah disingkirkannya. Belajar tafsir tapi dia tidak ngerti ulumut tafsirnya dan perlengkapan. Dia langsung comot. Dia tidak tahu dia di mana asal usul. Dan jadinya makan kerupuk, asal usul kerupuk nak jalan ya. Itu gunanya. Karena sebagian orang kita lihat atau kawan-kawan saya, tidak ada Nabi nyuruh apa, tidak ada sunnahnya usul fikih. Mana ada hadisnya? Mana ada hadis usul fikih? Tidak ada hadis. Dari mana orang mengambil kaidah bahasa harus istighfar dulu sebelum istisqa? Nabi tidak ada nyuruh istighfar. Memang tidak ada. Nabi langsung atas mimbar kan? Nabi sedang khutbah Jumat langsung minta hujan. Allahumma aghithna. Datang orang mengadu setelah lihat khutbah Jumat, datang, ya Rasulullah, ini surah kering, tanaman sudah begini, mohonlah hujan. Langsung oleh atas mimbar tu mengganti dengan itu Rasulullah. Doa beliau mustajab. Tidak pakai salat, tidak. Istisqa itu kan ada yang tidak pakai salat, ada yang langsung doa. Dalam salat bisa, sudah salat bisa, dalam khutbah bisa, dan melalui salat juga bisa di lapangan. Masalahnya Rasulullah sekarang sudah wafat. Bahwa selama masih Rasulullah hidup, azab tidak turun. Karena keberadaan beliau itu menyebabkan azab tidak turun. Nah sekarang tinggal satu lagi. Pengaman daripada azab tidak turun adalah istighfar. Karena Rasulullah tinggalkan dua pengaman, amanain. Dua keamanan yang diwariskan, tinggalkan. Yang satu sudah habis. Kalau aku sudah berangkat, tinggal satu lagi. Apa satu lagi? Istighfar. Kalau tidak ada pula istighfar, tidak ada lagi tameng. Banyak orang guna merapi. Kau nyambat tu ilnya cina. Ya ambil ilnya kalau ilnya. Ajar ilnya, nyambat tu ilnya cina. Ibu nung kalau jadi ilnya apa kan? Ya istighfar. Istighfar penolak bencana. Tapi istighfar bukan istighfar melenong-lenongan buah apa? Tasbih, toplah. Barangkali itu zikir. Tapi istighfar yang betul-betul menyadari kita salah, berdosa, adanya penyesalan. Nggak ada artinya istighfar kalau tidak mencari. Yang kedua kita tidak tahu apa yang kita minta ampun kan. Yang telah kita sampaikan dalam kajian-kajian yang lalu. Kalau sudah turun hujan. Ini yang dilakukan oleh umat. Tetap dan seterusnya. Bahkan Nabi Sulaiman juga diriwayatkan beliau dikalahkan oleh semut. Rupanya musim kemarau paceklik ini ada di setiap zaman betul. Bahkan Nabi Sulaiman juga mengerahkan rakyatnya untuk berdoa ke lapangan terbuka untuk minta hujan. Rupanya di tengah jalan beliau dihadang, tertahan melangkah. Beliau perhatikan, teringat bagi beliau semut sedang mengangkat kaki depannya memohon kepada Allah untuk turun hujan. Mari kita kembali pulang. Kita sudah dikalahkan oleh semut. Lebih dulu pula semut meminta kalian minta ampun. Benar atau tidak benar, kayaknya jelas dicatat dalam beberapa penjelasan ulama. Intinya itu juga, minta ampun. Yursil sama alaikum midrara yumdidkum bi amwalin wa banin. Nanti Allah yang Maha Ghaffar itu akan memperbanyak. Di sini diterjemahkan memperbanyak. Ya kita pakai terjemahnya karena yang menerjemahkan para ahlinya lah. Nanti dia akan memperbanyak
mengembangbiakkan anak-anak yang sehat, amwal, perbanyak harta, anak-anak, dan menjadikan untuk kamu kebun-kebun yang subur dan air sungai yang mengalir. Ini yang dibaca Hasan Basri. Hanya satu kuncinya, apa? Istighfar. Maka oleh sebab itu kita diperintahkan untuk melazimi. Melaziman itu bahasa kita kan membiasakan lah ya. Membiasakan istighfar, melazimi dalam sebuah hadis. Hadis itu masih diperbincangkan kesayangan oleh para ahli-ahlinya. Tapi sejauh apa yang saya tengok-tengok tadi malam dan tadi subuh di rumah beberapa kitab dan penjelasannya, ada bunyinya man lazimal istighfar, ada bunyinya man aktsaral istighfar. Ada juga bunyinya siapa yang tidak meninggalkan istighfar. 3. Hadis-hadis itu dikaji, dianalisa, diteliti oleh para ulama-ulama ahli hadis. Salah satu yang menafikannya itu pakar hadis abad kini, kata beliau-beliau yang kagum kepada beliau, yang kadang-kadang tanpa beliau membolehkan maka tidak boleh, walaupun hadis Bukhari boleh pakai, walaupun hadis Muslim boleh pakai, karena beliau sudah mengatakan ini lemah. Di sebagian guru-guru kita kan begitu, kalau tidak beliau ini yang mensahihkan tidak sahih. Saya kena awam di bidang itu ya angguk-angguk sajalah. Tapi karena saya cinta kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, saya tanya kenapa, di manalah salah Bukhari, di manalah salah Imam Muslim. Saya tidak terima. Saya tidak pakar di bidang hadis, tapi saya tidak terima orang yang saya cintai kok dilemah-lemahkan saja hadisnya. Itu kan pembelaan kecintaan, benar. Kalau tidak ada yang menangkap bahasa saya salah yang menangkap. Karena cinta itu buta. Kita ingat perjuangan Imam Bukhari mencari hadis, mengumpulkan hadis, beliau mencantumkan hadis setelah salat semacam Imam Muslim dan imam-imam besar lainnya. Kok enak-enak saja orang melemahkannya. Nah, kecintaan itulah membuat saya menolak orang gampang-gampang melemahkannya. Tapi sekarang kalau tidak beliau yang mensahihkan, tidak sah, tidak jadi. Jadi hadis man lazimal istighfar, man aktsar istighfar dilemahkan oleh beliau ini. Tetapi saya memakai pendapat yang mengatakan seperti Syekh Ahmad Muhammad Syakir, sanad hadis ini sahih. Imam Hakim juga menyatakan, berarti selagi masih ada perbedaan pemahaman itu tidak masalah. Yang penting kalau yang susah kita semuanya mengatakan ini palsu. Saya pakai itu bahwa memang inti hadisnya, matanya benar, tidak bertentangan. Jadi siapa yang melazimkan istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, dan siapa yang tidak meninggalkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya, antara lain ada farajnya, ada kelapangan, jalan keluar daripada setiap kedukaan yang dirasakannya. Karena kedukaan itu hati itu berduka karena hati itu kotor, hati itu kumuh. Kekumuhan hati harus disingkirkan dengan istighfar. Karena hati itu juga ada sadaknya. Apa sadak? Sadak itu berkarat. Sad, dal dan hamzah, sada'a itu berkarat. Sebagaimana karat besi dilenyapkan dengan dilas. Kalau ini dilas ya, dibagar. Karatnya hati dengan dosa, ya, untuk melenyapkannya istighfar. Jadi selagi hati kita ada dosanya, pasti berpengaruh kepada kita sedih, cemas, takut, gelisah, sama. Kalau udah samaannya rimbo hati kita. Sama tidak itu rim. Kalau mencari orang kalau labangi mana tuh rimbo tidak mencari angin. Menurut itu udah rimbo peka kan? Itu hati sebenarnya. Hati. Jadi kapan hati kita begitu itu sinyal. Saya kagum kepada seorang ulama besar
katanya sebenarnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan dan syarran itu bukan hanya di akhirat katanya. Di dunia juga sudah ada. Bahwa Allah memperlihatkan kepadamu kesalahanmu, syarran kamu itu melalui sinyal. Apa sinyal? Ada musibah. Ada sesuatu yang tidak enak, yang tidak kita ingini, yang tidak kita suka terjadi. Kalau orang yang punya ketajaman mata hati, dia tahu ini Allah telah memperlihatkan kepadanya kesalahan, istighfarlah. Ini kan pendapat, tidak hadis. Kita tanya pula kepada saya hadis, mana hadisnya? Tidak. Saya tidak tahu, saya tidak ahli hadis. Tapi yang jelas itu sinyal. Cuman kan tidak semua kita yang punya mata hati, basirah. Sedangkan mata kepala saja ada, padahal banyak juga tidak melihat. Oh beginilah basuluh yo matahari bagalanggang di mata orang banyak, batu aja pajak di orang banyak. Kan panih lah jadi kan. Ya apa emang kesantika kan? Apa? Jadi itu juga cinta juga ya, cinta. Jadi orang yang punya mata hati dia sinyal sih nampak. Jadi kenapa hati gundah, resah, sedih, tidak tenang? Ada keruh. Lama-lama kekeruhan itu kalau tidak istighfar dia menambah keruh. Tapi kalau istighfar dia sukila licin mingkilat. Sin qaf la sukila licin mingkilat. Jadi apabila anda naza'a astaghfara, dia cabut, dia hentikan kemudian istighfar, maka hatinya kembali licin mengkilap. Tapi kalau tidak, bertambah nakatah binti hitam yang terdapat di warna putih namanya nakatah. Ini nukitat. Tambah dosa, hati itu hitam. Nanti menjadi ran, kalabal ran. Jadi dengan begitu siapa yang melazimi istighfar, memperbanyak istighfar, tidak jemu tidak henti istighfar dan tidak meninggalkan istighfar, hatinya menjadi tenang. Dan Allah jadikan faraj itu kan terbuka persoalan-persoalan, kesedihannya nampak sehingga hilang kesedihan. Allah jadikan kesedihan. Dan wa min kulli diqin makhraja, dalam setiap kesempitan ada kelapangan. Dan warazakahu, Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak diduganya. Hadis ini yang dikatakan lemah oleh para beliau, dan beliau lain mengatakan sanadnya sahih. Saya lagi memakai sanadnya sahih, kenapa? Ya kan laba ini. Labu ku pakai yang baik-baik. Beda kalau semua ulama mengatakan palsu, maudhu katanya, atau daif jiran, tidak kita pakai. Tapi ini masih dalam pah. Labu ya. Saya anjurkan kepada kita semua perbanyak istighfar. Hati gundah gulana, sedih, duka, cepat. Kalau ada masalah, tanda sinyal kita berdosa, itu saja. Banyak istighfar. Nanti kalau sudah istighfar ya turun rahmat Allah, turun rezeki Allah, turun kelapangan, istighfar saja. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung dan berbahagialah orang yang dalam catatan amalannya banyak istighfar, banyak penghapus banyak. Itu kaji kita sepagi hari ini. Kalau panjang lagi tidak ada, lah sudah habis, tidak ada bahan saya lagi habis. Jangan mencak panjang. Inti kaji kita bahwa jangan berhenti istighfar. Dan tetaplah istighfar. Di mana ada peluang, di mana waktu, di mana kesempatan, istighfarlah. Itulah Nabi. Sehingga Nabi kalau berhenti istighfar, beliau langsung istighfar. Nabi apabila beliau berhenti zikir, beliau langsung istighfar. Ketika beliau di WC berhenti berzikir, langsung istighfar keluar WC. Nabi. Ketika beliau ada futur sedikit, futur itu kesibukan beliau mengurus umat, sehingga lupa berzikir, langsung istighfar. Innahu la yughan. Ada sedikit futur di hati beliau, kata ulama, fatarat, ada sedikit futur di hati beliau, langsung beliau istighfar 100 kali. Hanya lantaran beliau menghukum diri beliau lalai, langsung beliau istighfar 100 kali. Kita tidak lalai.
Ya karena ya, Pak. Jadi untuk itu intinya perbanyak salah. Kata Imam Hasan Al-Basri juga ya, aksiru perbanyak istighfar fi buyutikum, di rumah-rumah majalisikum, di ruang-ruang pertemuan majlis kamu, di meja-meja makan, fi turukikum, di jalan-jalan, aswakikum, di pasar-pasar. Perbanyak saya istighfar. Kamu tidak tahu kapan turunnya ampunan Allah tuh, maka perbanyak salah. Datang tangguk saudara. Kalau kami melukah namanya, pokoknya bawa lukah saratui. Mau pulang ya Umi petang ngaji dari Ambo kan ditolak hari Kamis pagi sekolah. Ngaji kanu ke Jambun. Karena orang itikaf sekolah kan. Ngaji ke Jambun. Nampak orang matang luka banyak. Kecil ke orang rumah bukan tak pandai ke sawah. Umi, ku ke Jambun dulu je. Kami dulu matang luka kok pokoknya buat selukah banyak-banyak. Panggang ceciang aru-maru. Sanjo-sanjo atang luka kok namanan kamu kok aman tu lah. Pokoknya istighfar salah banyak-banyak. Kok bila kah turun ampun datang kok. Mudah-mudahan setiap luka baisi balui. Ini kedulu kan? Semua kan? Semua. Kalau sama lebih ke jiwa kan? Subhanakallah wa bihamdika. Alai Pak silakan. Di WC tadi itu boleh berzikir atau istighfar dalam hati? Kalau boleh itu lilku Nabi. Tanda beliau istighfar itu, ini pendapat beliau As-San'ani ya. Dalam kitab Subul Salam, Syarah Bulughul Maram, dan Tauhidul Ahkam juga sama-sama syarah, cuma bedanya. Dan Cik As-San'ani, Cik Tauhidul Ahkam. Tauhidul Ahkam juga mengambil daripada Subul Salam sebagiannya. Mengatakan bahwa di situ antara lain, kenapa beliau membaca Ghufranaka? Arti Ghufranaka itu kan ada yang dihilangkan tuh. Tinggal maf'ul bih, aku minta ampunanmu. Kenapa? Karena beliau dalam WC itu tidak berzikir. Termasuk hati. Makanya ketika masuk WC langsung dipagari diri. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Dipagar itu tameng diri. Sebab di WC itu sarangnya beliau-beliau. Beliau-beliau di sini apa sarang? Siapa beliau ya beliau-beliau kini lah bahasa sini aja. Dinang kumuh-kumuh aku beliau aku suka. Nan jantan jo nan batino. Alah Pak, itu saja juga Pak. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.